Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan, ikuti selalu protokol kesehatan, yaitu 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, 3. Menjaga jarak, 4. Menghindari kerumunan. Baiklah anak-anak semuanya, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan manusia. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan manusia. Tujuan pembelajarannya, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu. Yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian kebutuhan. Yang kedua, menjelaskan macam-macam kebutuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Oke, yang pertama adalah kita bahas tentang pengertian kebutuhan. Bahwa kebutuhan adalah suatu rasa yang timbul secara alamiah dalam diri manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupannya. Selanjutnya kita ke macam-macam kebutuhan. Pada hakikatnya, macam-macam kebutuhan dibagi menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Yang kedua, kebutuhan menurut waktunya. Yang ketiga, kebutuhan menurut sifatnya. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Dan yang kelima adalah kebutuhan menurut wujudnya. Ibu jelaskan satu persatu tentang kebutuhan. Yang pertama tadi adalah kebutuhan menurut intensitasnya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan primer? Oke, kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok manusia yang mutlak harus dipenuhi, meliputi makanan, minuman, pakaian, perumahan. Apa yang terjadi jika kebutuhan ini tidak terpenuhi? Adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan penunjang setelah kebutuhan pokok atau penunjang setelah kebutuhan primer. Pemenuhannya dapat ditunda, bahkan bisa dihindari. Jika tidak terpenuhi, tidak akan berakibat fatal. Contohnya adalah kendaraan, televisi, handphone, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan akan kemewahan, bukan merupakan kebutuhan pokok, sehingga pemenuhannya dapat dihindari. Kebutuhan tersier setiap orang berbeda karena berkaitan dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Contoh adalah mobil mewah, rumah mewah, dan sebagainya. Penggolongan kebutuhan yang kedua atau yang B, kebutuhan menurut waktunya, dibagi menjadi 2. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga. Sifatnya segera dan tidak bisa ditunda. Misalnya jika kalian lapar, kalian harus segera makan. Jika sakit, segera harus minum obat. Jika ditunda, apa yang akan terjadi? Yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi kapan saja. Sifatnya dapat ditunda pada kesempatan lain dan belum dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak. Contohnya adalah menabung uang, menabung emas, deposito, dan sebagainya. Penggolongan kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan menurut sifatnya, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan manusia yang berhubungan dengan fisik
atau jasmani. Contoh adalah kebutuhan makanan yang bergizi, minuman, obat-obatan, vitamin, kosmetik, olahraga, istirahat yang cukup. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kejiwaan dan moral. Misal, kebutuhan pendidikan, rekreasi, kebutuhan membaca buku, majalah, koran, kebutuhan pembinaan mental, agama, dan budi pekerti, kebutuhan emosi atau ungkapan rasa senang, sedih, kecewa, dan sebagainya. Oke, penggolongan kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan menurut subjeknya. Dibagi menjadi dua, kebutuhan individu atau pribadi, kebutuhan kolektif atau bersama. Yang pertama, kebutuhan individu atau pribadi, kebutuhan yang didasari oleh kebutuhan pribadi. Masing-masing individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya, guru membutuhkan papan tulis, spidol atau kapur, sedangkan petani membutuhkan cangkul dan pupuk. Oke, yang kedua adalah kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama. Kebutuhan ini biasanya digunakan untuk kepentingan bersama. Contohnya adalah jembatan, jalan, perlengkapan roda, rumah sakit, dan sebagainya. Golongan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan menurut wujudnya. Dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan material, kebutuhan manusia yang berwujud nyata atau dapat dilihat. Misalnya roti, pisau, rumah. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan imaterial atau spiritual. Kebutuhan manusia yang tidak berwujud tetapi bisa dirasakan. Nah, misalnya adalah melihat film, mendengarkan musik, menyanyi, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, kita ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan ada 6. Yang pertama adalah faktor agama atau kepercayaan. Yang kedua faktor geografis. Yang ketiga faktor usia. Yang keempat faktor pendidikan. Yang kelima faktor pekerjaan. Dan yang keenam adalah faktor budaya atau adat istiadat. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Untuk menambah referensi kalian, silahkan kalian membaca buku, mencari di internet dan sebagainya. Tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan kondisi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.